A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertanyaannya, mohon solusi jika ada seorang pemuda yang tidak punya visi hidup dan terkesan terombang-ambing, tidak punya arah. Ya, itu di zaman Nabi juga ada itu. Ada anak muda ngemis, kan nggak jelas arahnya hidupnya. Oh, anak muda ngemis. Nabi ajari, lihat Pak, saya tunjukkan detailnya. Ini luar biasa. Makanya begini cara belajar kita untuk membuat sebuah kaidah dan solusi. Anak muda datang ngemis, Nabi bilang ini nggak benar. Muda, kalau masih muda ngemis nggak benar. Ini mesti ada yang salah nih kan. Tapi Nabi nggak omeli, nggak dicaci maki, tidak dibacain ayat juga enggak. Kamu memang enggak tahu bagaimana bahayanya, bagaimana dilarangnya mengemis. Kamu tidak tahu di akhirat, enggak gitu, enggak ada, enggak ada. Nabi ingin memberikan solusi buat anak muda ini supaya jelas arahnya. Oke, anak muda kok ngemis, aneh. Masih muda, berusaha apa saja bisa, tenaga masih oke, ya kan, akal gitu. Oke. Nabi bilang, kamu di rumah punya apa? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Udah gini, kau pulang, ambil apa saja yang ada di rumahmu yang bisa dibawa, bawa aja ke sini. Kalau kau nggak bilang nggak ada apa-apa, apa aja dah. Panci bolong juga boleh, apa boleh, kira-kira gitu ya, kira-kira. Betulan, Pak. Dia hanya membawa barang yang tidak berharga dan tidak ada harganya sama sekali. Itu yang dia punya. Sampai dibawa ke Rasul, Rasul lagi sama sahabat, Nabi bilang, kalian tolong ada yang membeli barang ini. Lihat Pak, barang tuh nggak ada maknanya. Sahabat juga tahu buat apa beli gituan. Tapi sahabat juga nggak ada yang komentar aneh-aneh, itu nggak ada Pak. Nggak ada yang komentar buat apa tuh barang kayak gitu, nggak ada. Itu nyakitkan jiwa. Antum bantu kakak ngoceh aja kerjaannya kan. Tolong Pak gitu. Masya Allah, Rasul solutif sekali. Harus dibeli. Ada yang katakan, ya Rasulullah saya beli sekian dirham. Masya Allah, barang ini tiba-tiba ada harganya, ya kan? Kasih sekian dirham, kasih Nabi kasih panduan. Sebentar, sini, dirham sini. Ini dirham nih saya bagi, kata Nabi. Ini sebagian buat kamu makan hari-hari. Kau penuhi kebutuhan harianmu dengan. Yang ini kau pergi ke pasar. Kau beli kampak, kau beli tali. Cari kayu. Aku nggak mau lihat kamu. Nabi nyebut angkanya, saya lupa angkanya. Sekian belas hari kalau saya salah. Aku tidak mau lihat kamu sampai sekian lama. Nanti kalau sudah kesini lagi, sudah habis. Tadi beli kampak, beli tali. Nabi sampai detail. Cari kayu, baik, cari kayu, bawa ke pasar, jual. Detail sekali. Kenapa? Soal detail banget. Kan gampang aja. Udah, kamu cari kayu ya, ntar jual. Tidak, dibuat detail Nabi. Kenapa? Karena mereka yang sudah terbiasa tidak mempekerjakan otaknya mati. Pisau nggak biasa dipakai, tumpul dia. Nah yang begitu dikasih hal yang sederhana nggak bisa mikir ya. Makanya dikasih detail panduannya. Kamu begini. Oke? Saya nggak mau lihat kamu sampai sekian hari. Nanti kalau sudah habis masa itu kita mau kesini lagi. Itu. Hari itu berlalu, datang lagi ke Nabi. Dan Masya Allah bersyukur anak itu sudah punya penghasilan. Baru Nabi berkata, ya, karena nanti di hari akhir orang yang mengemis itu akan datang menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Nah, baru keluar ancamannya. Ya kan? Setelah ada solusinya baru diomongin gitu, bukan diomelin dari depan. Nanti malah nggak jalan, dia udah nggak minat jalan ya kan? Diomelin, saya kan kesini mau nyari solusi saya. Masa diomelin gitu, paham ya? Subhanallah, anak muda, kok ada anak muda tanpa orientasi? Mbok saya minjem umurnya, Masya Allah ya kan? Boleh nggak umur antum saya sewa, saya umur pinjem? Masya Allah, anak muda kekuatan luar biasa, ya kan? Jadi begitu, tolong saudara teman-teman segala macam yang tahu masalah detailnya dibantu. Tadi jangan dimarahi dulu, bantu pandu dengan detail.
dengan detail sampai dia merasa jadi orang penting, jadi orang yang dianggap ada. Kan orang kayak anak muda ngemis, anak muda tidak punya orientasi hidup, itu kan dia juga merasa saya ini nggak ada gunanya, ya kan, sampai dia merasa oh saya ini berguna ternyata, oh saya ini bisa. Itu mahal itu Pak, saya ternyata bisa, saya ini, iya, itu perasaan itu mahal, ya kan. Nah, karena biasanya kalau udah begitu itu udah di kayak sampah, udah nggak dianggap orang, dilirik aja enggak itu, yang begitu itu. Nah jadi bagaimana caranya supaya dia nanti mulai dilihat orang sebagai sebuah penghargaan. Karena Nabi Ibrahim berdoa waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Berdoa untuk generasi ini, ya Allah jadikan sebagian hati masyarakat ini cinta pada anak keturunan saya. Itu penghargaan sosial. Penghargaan sosial itu penting. Itu diminta oleh dalam doa Nabi Ibrahim untuk generasinya. Begitu ya. Jadi mohon dibantu saudaranya ini, dibantu yang detail, jangan diomeli. Jangan hanya diomeli. Ini orang yang jatuh perlu diambil tangannya dengan lembut, kemudian diarahkan detail. Begini, kau begini, mulai dari sini, gitu ya. Saya tidak tahu masalahnya apa masalahnya. Kalau tahu masalahnya bisa kita diskusi bantu. Ya, tapi silahkan masalahnya apa? Kan bisa jadi dia punya masalah tertentu, punya trauma apa umpamanya atau apa sebab yang lain. Yang begitu harus dianalisa dan diarahkan pada yang lebih baik. Wallahu a'lam.